Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung mulai saja ya. Yang pertemuan lalu kan antum sudah tahu ya. Nah, kalau nggak masuk. Kalau ini temennya masuk nggak Sania ini? Masuk kan? Oh iya. Oh ceritanya nih kita gantian ya ini kuliahnya. Tapi teman-teman sudah lihat arsip di tempat YouTube saya tentang yang kuliah yang pertemuan lalu. Ya, jadi yang ingin kita bicarakan hari ini adalah membedah karya kakak kelasnya dahulu tuh gimana. Kalau di pertemuan lalu sudah melihat strukturnya, pendahuluan tuh isinya apa aja toh, gitu kan. Terus ya mengulang dikit lah ya, mengulang dikit ya ringkasan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu ringkasannya ya, intinya kita tuh pengen tahu pendahuluan itu ditulis dengan apa. Menulis pendahuluan adalah sesuatu yang memang langsung terkait dengan judulnya. Jangan ditulis sesuatu yang terlalu jauh. Di sini ngomong manajemen komunikasi, ada apa namanya teori manajemen komunikasi. Maka di dalam pendahuluan itu paragraf awalnya langsung ngomong manajemen komunikasi kah, atau direktorat pengembangan bahasa kah, boleh saja, atau meningkatkan kemampuan bahasa, oke aja. Tapi di sini pendahuluannya ngomong manajemen komunikasi. Ini punyanya Nabila, kakak kelasnya ya. Di sini ngomong Korean Wave, apalagi di sini teori konstruksi realitas. Maka mana yang diomongkan lebih awal? Bebas, mau ngomong Korean Wave-nya langsung atau mau ngomong teori konstruksi realitas. Yang ditulis dalam tulisannya Nabila ini langsung ngomong teori konstruksi realitas. Boleh, boleh saja. Asal langsung nyambung dengan judulnya. Ya, itu cara untuk menulis suatu pendahuluan. Ya. Punyanya Nur Amil ini juga gitu, sama juga. Ini teori use gratification dan teori plan behavior. Dia langsung nulis teori use gratification sekian. Ada teori plan behavior langsung ditulis juga. Jadi begitulah cara membuat pendahuluan yang tepat guna, jadi tidak ngalor ngidul. Kalau antum bikin pendahuluan biasanya gimana? Judulnya apa, pendahuluannya isu apa kan? Ya jangan, mestinya langsung saja, ya kan? Jadi nggak perlu isunya, isunya ya boleh aja isunya, tapi langsung isunya bisa spesifik. Nah, kita itu tugasnya adalah menulis satu teori saja, ya kan? Satu aja teorinya. Kalaupun dua itu boleh, contohnya kayak gini. Tapi dua teori ini adalah teori yang ini teori use gratification ini teori yang besar, ya kan? Terus dijelaskan dengan teori yang kecil, yang lebih kecil, itu, ya. Jadi ada banyak cara ya pendekatannya dalam apa menulis tugas akhirnya itu kayak gini. Dan kita harapkan teman-teman nanti tugas akhir ini, materi ini ya, paper ini kalau bisa langsung nanti jadi bagian dari skripsi. Nah, makanya dipikirkan, ini mau teori apa? Nanti mau itu. Tapi harus dihubungkan dengan teori yang lebih kecil lagi. Teori apa lagi? Ya kalau teori yang terlalu besar, itu harus dihubungkan ke yang kecil. Kalau teori itu doang, nanti khawatirnya apa? Udah banyak orang yang bahas. Itu, kan? Khawatirnya adalah udah banyak orang yang bahas. Makanya belum punya judul skripsi kan? Udah ada bayangan-bayangan si Ustadz yang media. Dia apa maunya? Ya, itu Enggak, maksudnya apa yang mau antum teliti di media itu? pengaruh konten dakwah terhadap perilaku mahasiswi dari YouTube channel Ustadz Muhammad Fatih. Oh, banyak yang nonton itu ya? Lumayan, soalnya penontonnya Ustadz Muhammad Fatih ini kebanyakan mahasiswi, remaja-remaja kayak gitu. Kalau kayak gitu, antum coba pakai teori kultivasi. Kultivasi. Ya, coba dicari. Ini kan teori kultivasi dalam komunikasi. Cultivation teori. Komunikasi. Kayak gitu. Jadi cari teori yang berbeda. Use and gratification ini pernah marak jadi skripsi dulu tahun berapa tuh. Habis itu ya mohon maaf saya sampaikan Ustadz, prodi kita prodi ilmu komunikasi, bukan prodi teori use gratification. Oh iya, Apa tuh?
Iya, Apa tuh? kultivasi. Terus kalau misalnya Ana mau pakai kultivasi, Ustaz, berarti Ana lebih cari yang lebih bawahnya gitu? Ya, itu aja udah cukup. Karena itu teori yang apa namanya, katakanlah ya jarang dipakai, ya kan? Kenapa kok saya bukan melarang ya, melarang teori significance itu boleh saja pakai teori ini, tapi teori ini sudah banyak dipakai. Hanya supaya skripsinya menjadi menarik, perlu didampingi dengan teori yang lain, sehingga menjadikan skripsi Ya, itu Mak. tidak ada, sebenarnya kayak karena kita mestinya kita membahas sesuatu yang memang nggak banyak orang bahas. Jadi kita tuh jadi orang terdepan dalam melakukan penelitian tentang itu, mestinya kayak gitu. Ustaz mau nanya, dari judul Ana yang tadi, berarti itu subjek subjek sama objek penelitiannya tentang apa, Ustaz? Kenapa Oke, kecalon? jadi subjek itu sebenarnya apa ya? Kalau kalau ya, kalau kita nanti menggunakan pengukuran statistik dan lain sebagainya, ya kan? Objeknya berarti orang yang kita berikan kuesioner, kan gitu. Kalau objeknya, Ustaz? Objeknya itu tadi objeknya. Kalau subjeknya itu pelakunya sebenarnya, ya Oh, kan? berarti ke orang yang kita bagiin kuesioner aja kayak gitu kan targetnya, Ya Ustaz? itu kalau objek penelitiannya. Subjeknya itu situasinya sebenarnya. Subjek itu sesuatu yang ya sebenarnya kalau subjek itu bisa disebut pelaku ya. Tapi siapa pelaku ceramah itu? Loh, bagaimana dampak ceramah itu? Atau ceramah itu tentang apa Oh, dulu? alah, jadi kayak gaya bicara kayak gitu, Iya, Ustaz. terpengaruh dengan apanya? Kan saya terpengaruh dengan joknya. Wow, berarti pas itu ada Karena jok apa? permasalahan yang beliau bahas itu relate sama kayak permasalahan anak remaja zaman sekarang. Oke, berarti itu lebih ke apa ya? Materinya. Ternyata bahan yang Berarti itu subjeknya, Ustaz. ya itu subjeknya bisa seperti itu subjeknya. Tapi gini ya, yang namanya penelitian, subjek dan objeknya itu bisa berubah. Kalau penelitiannya nanti kualitatif, ya kalau saya sarankan sih mending kualitatif ya, bukan Kita soalnya kuantitatif. juga nggak bisa itu hitungan kuantitatif. Enggak, hitung-hitungan itu pakai statistik aja. Mestinya itu urusan dosen, mestinya. Tapi saya enggak mesti-mestikan ya. Biasanya sih itu disuruh nyari sendiri. Makanya saya sebenarnya kenapa kok saya jarang nyuruh orang pakai penelitian yang statistik itu. Kenapa? Karena saya sendiri juga nggak ada waktu untuk bimbing itu juga. Ya itu tadi. Ya kalau melakukan sendiri sih bisa-bisa aja. Biasanya dulu-dulu kalau bimbing yang kayak gitu tuh malah sering melakukan sendiri. Jadi, wah mau ngajarinnya juga repot. Ya udahlah, kualitatif aja. Iya, kalau kuantitatif itu biasanya untuk penelitian-penelitian yang sifatnya tindakan kelas, targia itu kayak kuantitatif. Tuh, ini kan pakai kuesioner, pakai apa? Wawancara. Ya, wawancara itu sebenarnya lebih ke kualitatif juga. Kalau kuesioner itu kan jawabannya sudah ditentukan, ya, enggak setuju, itu disebut kuantitatif. Karena makin banyak jawaban itu akan makin memperkuat kesimpulan. Kalau kualitatif bukan seperti itu. Kualitatif itu justru jawaban itu yang paling penting adalah menjelaskannya sebanyak apa penjelasannya. Ya, soal nanti hasilnya benar apa salah, kualitatif tidak mencari itu juga. Berarti Kualitatif mencari penjelasan. kualitatif itu lebih lama Ustaz penelitian daripada kuantitatif. Tidak mesti juga. Tergantung lah. Waktunya berapa mau pembatasannya. Memang benar penelitian kualitatif itu banyak yang lama dan rata-rata emang lama. Kenapa? Karena biasanya penelitian yang kualitatif itu output penelitiannya adalah kebijakan publik kalau di tingkat yang lebih besar. Contohnya kayak gini, penelitian kualitatif diadakan di suatu desa. Ya dia masih ada di desa itu selama waktu yang 5 tahun, misalnya kayak gitu. Untuk mengerti apa pola-pola interaksi di desa itu, apalagi contohnya kira-kira dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi kalau di Indonesia penelitian itu lebih banyak ke pragmatisnya, meskipun di situ nulis kualitatif, cuma di situ singgah bentar, ngomong, ngobrol, tahu-tahu udah seperti tahu. Padahal nggak bisa menjelaskan beneran. Kualitatif itu yang dicari adalah penjelasannya. Ya kan? Penjelasannya tuh kayak gini. Contohnya penelitian yang kualitatif itu. eh perilaku, gitu kan? Kualitatif. Jadi yang perilaku juga pengaruh. Ya, kalau pengaruh, nah itu kalau udah mulai pengaruh itu kadang-kadang ada subjek dan objek mempengaruhi atau dipengaruhi. Nah, itu biasanya malah jadi larinya ke kuantitatif. Kalau kayak gitu, berarti penerimaan. Penerimaan
mahasiswi terhadap konten-konten. Penerimaan nanti hasil penerimaannya gimana? Nah, itu penerimaannya bisa muncul dalam, kalau pakai teori kultivasi, bisa muncul lagi dalam bentuk omongan yang sama. Ya kan? Atau ya dia nggak ngomong sih, tapi dia langsung berperilaku. Yang berperilaku seperti yang diharapkan dalam ceramah itu. Itu namanya penerimaan. Ya, atau reception. Coba cari reception namanya. Ya. Persepsi. Iya. Bukan resepsionis, bukan. Resepsionis kan menerima tamu. Tapi ini resepsi itu adalah suatu proses di mana orang itu menerima sesuatu. Khususnya nilai. Nah, itu kalau penerimaan nanti bisa dijelaskan penerimaannya seperti apa. Yang A ini menerima terus dia mengerjakan yang ini aja, yang lain belum. Nah, dia kayak gitu. Dia mengevaluasi dirinya ketika menerima itu. Ya, saya itu suka Ustaz Hanan tadi kalau ngomong tentang pernikahan. Itu saya jadi semangat tuh bekerja. Wih, yo yo yo. Ada yang lagi yang suka ngomong. Saya suka ngomong itu tuh karena kalau ngomong tentang aku tuh tentang gimana cewek itu biar ini, saya ngomongnya gitu. Oh, penerimaannya juga karena apa? Kayak gitu juga menarik. Jadi penelitian kualitatif itu fungsinya menjelaskan. Yang dicari penjelasannya. Kayak kayak orang pacaran misalnya, ketemu ada ceweknya, lihat cowoknya ngobrol sama cewek, ternyata mau jualan, mau beli HP, tapi cewek itu udah salah sadar. Makanya pacarnya bilang, akan aku jelaskan. Bukan akan aku berikan statistik, bukan. Tapi kalau kalau nanti dampaknya adalah pemberian bantuan atau apa, ya akan aku berikan statistik. Ini loh yang perlu dibantu statistiknya. Kan gitu. Itu penelitian itu sebenarnya untuk itu. Kita sebenarnya bukan melakukan penelitian, tapi latihan penelitian. Yang melakukan penelitian sebenarnya saya, dosen-dosen itu. Kalau antum melatih untuk melakukan latihan penelitian. Makanya saya kadang-kadang kalau ngomong penelitian nggak terlalu serius amat karena memang antum belum umurnya. Ya, penelitian itu sebenarnya urusannya dosen yang sudah S3. Kalau S2 ya mungkin sebagian sudah bisa melakukan, tapi ya ya gitu. Kadang-kadang seperti ini, kadang seperti itu. Nggak masalah, semuanya berproses. Namanya juga orang latihan. Masa nggak boleh gagal? Ya boleh aja gagal. Kan gitu. Jadi kalau saya seperti itu. Ya boleh nanti eh, penerimaan. Nah, misalnya kayak gitu. Ya, reception teori, cari aja, coba kita cari ya. Jadi kayak kadang-kadang kita kan pengen pengen sesuatu tapi nggak tahu bahasanya apa. Kan gitu kan? Itulah yang kita diskusikan di sini. Reception teori. Loh, ini ada loh, reception teori. Iya, nih reception teori itu ada. Ini ada teori, reception teori, communication. Nanti ya, ini ada reception teori yang bidangnya communication. Kan? Jadi jangan dikira komunikasi itu penting, apa namanya, biasa aja. Ini justru penting untuk menjelaskan teori resepsinya. Kenapa? Menerima itu kan pakai alasan, ya enggak? Nah, itu alasan itu yang orang pengen tahu. Kenapa sih kok banyak yang suka Ustadz itu? Nah, bukan jumlahnya, tapi kenapa? Jumlah itu kadang enggak. Misalnya, oh sebanyak 1.000 mahasiswi Mantingan suka Armila. Ya udah tahu kan gitu kan. Ngapain distatistikin? Atau Armila sudah sampai ke distribusi ke ratusan toko. Nah, udah tahu. Itu statistik ke sini. Kenapa kok Armila? Oh, orang apa? Menerimanya alasannya apa? Nah, itu tuh. Di situ letaknya kualitatif itu. Kenapa kok menerima? Padahal agak lebih mahal loh, misalnya kayak gitu. Padahal kan nggak diiklankan. Emang ada iklannya Armila? Halo? Nggak ada. Tapi kok nyebar? Lah iya, namanya Amidas. Dulu namanya Armila. Oh iya. Dulu namanya Armila. Air minum Latansa. Air minum Latansa. Ya, dulu namanya Armila. Itu waktu saya masih santri. Oh, lama sekali. Enggak, itu berganti aja. Ya, jadi dulu juga covernya nggak kayak gini juga. Nanti mau narasumbernya, tak undangin deh narasumbernya, ustadz-ustadznya. Kalau saya mau neliti itu. Karena punya kenalan. Loh, perubahan komunikasi organisasi, brandingnya, kan bisa.
Ya bisa diteliti loh kayak gitu. Bisa aja sih. Iya, bukannya ada Ustaz ya? Ada Gus. Kenapa? Nggak ada yang membuat skripsi. Ya ada banyak. Tapi kan beda-beda. Ya itu yang buat siapa dulu, bidangnya apa dulu. Ada yang manajemen, ada yang organisasi. Jadi itu namanya latihan penelitian ini supaya antum sadar bahwa oh banyak ya yang bisa diperhatikan itu. Itu maksud saya. Itu banyak yang bisa itu. Jadi ya antum mau meneliti itu nggak apa-apa. Perilaku boleh, kalau behavior ya tadi itu kultivasi, apa persepsi, penerimaan. Penerimaannya apa? Ya alasannya. Nanti rumusan masalahnya apa alasan menerimanya. Kan gitu kan? Nah, iya. Atau gaya komunikasi apa yang disukai? Itu gaya komunikasi. Ya kan? Ustadz itu punya gaya komunikasi ketika on air. Cara ngomongnya, atau cara interaksinya, ya kan? Andai kata ente sekarang ketemu Ustadz Hanan Ataki, ente mau apa? Mau wawancara. Maksud saya, jangan-jangan belum wawancara udah nervous. Nah, Nah itu, padahal sebenarnya mereka itu biasa aja. Ya kan? Mereka itu biasa aja. itu namanya orang besar munculin gitu terus kita gitu. Yo, enggak itu mereka itu melakukan itu karena memang ya itu wilayah kerjanya. Itu ibarat orang tua antum nyari uang di misalnya pegawai bank. Tapi kan bagi rakyat kecil pegawai bank seperti besar, ya kan? Padahal orang jadi pegawai karena emang ya nggak ada yang dikerjakan lagi, yang lain mau itu aja. Nah, Ustadz itu juga gitu. Masa Ustadz dengan Ataki suruh ngajar? Ya nggak bisa mungkin biayai komunitasnya atau organisasinya dan sebagainya. Oh, itu ya tujuan masing-masing kok, ya nggak? Itu saya kasih tahu. Ya, itu namanya kita tuh berpikirnya seperti itu. Ya, jadi silakan. Oh, boleh meneliti teori itu, boleh. Saya sarankan malah reception teori. Ya, iya, cuma nanti dilihat resepsinya sebagai apa bentuknya. Nanti baca buku ini visual communication. Ini visual komunikasi apa? Visual. Ini reception teori. Dalam komunikasi visual. Itu kayak lebih ke kultivasi ya Ustaz. Ya memang nggak apa-apa. Itu teori kultivasi itu untuk menjelaskan. Jadi menjelaskan itu pakai teori. Jadi boleh aja dijelaskan dengan dua teori, boleh. Dengan dua teori itu boleh. Tapi antum mau menjelaskan cultivation teori, boleh saja. Nah, baru dengar kan teorinya? Ya, kalau antum sama saya, memang akan dengar banyak teori baru. Karena memang bagian saya adalah jalan-jalan ke teori-teori. Kalau sama ustadz yang lain, mungkin antum akan detail dengan satu hal, dua hal. Misalnya, kalau sama Ustadz Lutfi, nanti akan detail tentang komunikasi dialogis. Nanti sama siapa, detail tentang apa. Kalau sama saya, mah detailnya dengan teori. Karena emang saya bidangnya adalah penelitian kualitatif. Dia mengkaji suatu teori, menganalisis teori, dan lain sebagainya. Nih, media efek. Jadi nanti kalau cultivation teori itu nanti bidangnya adalah media efek. Tuh, ini coba lihat sini nih. Ini media efek nih. International Encyclopedia of Media Effect. Nah, gitu. Ya, ini nanti ada videonya, ada recordnya kok. Insyaallah kita enggak. Nah, jadi gitu. Jadi emang saya sediakan YouTube nanti supaya antum nanti di tahun-tahun mendatang, 10 tahun, 20 tahun lagi masih ada ini kuliahnya, masih ada ini ceritanya. Kan saya sudah mikirkan untuk bangun sesuatu seperti itu. Silakan antum mau bagaimana. Nah, ini the meaning of message rests in the message themselves. Ya kan? Meaning is best examined from the safer point. Nah, jadi ternyata cultivation teori itu mau menerima suatu pesan, terus entah secara sadar atau tidak sadar, akhirnya juga melakukan itu. Itu gitu, ya kan? Sekarang yang terjadi kalau saya lihat dari pedagogi politik, pendidikan dewasa untuk politik, komunikasi cultivation-nya itu sangat nyata sekali. Contohnya kayak gini. Di era sekarang ini banyak debat-debat, debat apa dalam pemilu itu debat A, debat B, debat ini. Tapi orang apa? Orang melihat etika debatnya, bukan substansinya. Justru orang melihat perilaku pendebatnya, bukan isi debatnya. Kalau isinya kadang-kadang nggak dipahami. Tapi perilaku debatnya itu kadang-kadang malah ditiru. Apa? Ngamuk kadang-kadang gitu kan. Apa debatnya teriak-teriak. Sekarang makanya orang berpolitik dengan teriak-teriak.
Apa? Ya itu karena terjadi kultivasi dari sisi itu tadi. Ya kan? Orang misalnya melihat bagaimana pemilu di Amerika, mengandalkan media sosial, mengandalkan apa. Jadi yang namanya politik di Amerika itu ada hoax, ada apa itu biasa aja. Tapi masyarakat emang biasa aja dengan politik. Kalau masyarakat kita itu nggak bisa dengan politik, nggak bisa biasa aja. Jadi serius, ya nggak? Padahal di Amerika politik itu biasa. Ada yang ini, ada yang itu. Habis itu nanti juga mereka damai sendiri dan lain sebagainya. Di sini kalau bertengkar bisa lama. Gara-gara beda pilihan politik, wah jadi masalah. Kadang-kadang kayak gitu, ya. Tapi akhirnya budaya budaya politik Keamerikaan ini ya, politik medsosnya itu lari ke Indonesia. Saya nggak tahu ya sejak kapan mulainya itu. Tapi ya, waktu saya tahun 2013-an, antum tahun itu apa kegiatannya tahun 2013-an? Umurnya berapa? Teman-teman sekalian, pas umur tahun 2013 umurnya berapa ini teman-teman ini? 2013. Oh, 10 tahun nih. 11. 10 tahunan ya. Oh, berarti antum lahirnya tahun 2002 2003-an ya? Ya. Oh, saya 2003 masuk kantor. Kan? Nah, 2011. ya. Iya, saya capel 2003. Nah, saya melihat tahun 2013-14, ya seawal akhirnya 2012, itu pemberitaan tentang Jokowi. Di Jokowi ketika itu mau jadi apa, gubernur Indonesia, gubernur Jakarta. Dulu awalnya Jokowi itu gubernur Jakarta 2000, pada pemilu tahun berapaan itu ya. Itu Kompas itu punya berita Jokowi, 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 Jokowi ini, Jokowi ini, Jokowi ini. Itu 2013. Ih, nah, jadi aduh, gimana ya? Saya mau ngasih tahu antum bahwa sudah mulai. Jadi pada tahun 2012, 2000 ya 2012 13-an itu, saya tuh kan suka melihat berita ya. Di situ tuh beritanya mesti Jokowi, 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 Jokowi sholat duha, bahkan ada Jokowi gitu. Jokowi puasa puasa Daud, Jokowi puasa Kamis. Orang itu karena ya kalau orang kayak saya kan, "Loh, orang puasa duha kenapa?" Pikir saya kan gitu. Tapi kalau orang awam kan langsung, wow. Enggak, saya ngasih tahu antum beneran. Jokowi ini orang itu. Tapi itu adalah budaya politik di Amerika. Pakai media. Tuh. Nah, akhirnya orang berkultivasi sehingga sekarang mulai ada pencitraan, mulai ada apa, ya kan? Jadi ya itu cara-caranya. Meskipun orang itu ya udah terkenal secara publik, secara masyarakat, tapi ketika ada pencitraan di media bisa kalah, kan gitu kan? Kenapa? Karena di media itu karena dominannya pemilih itu adalah usia orang bermedsos. Kan? Makanya saya orang anak 17 tahun, apa yang dia tahu? Atau bagaimana cara dia tahu sesuatu? Lewat medsos. Ya enggak? Itulah gitu. Itu era kampanye berubah. Makanya kayak kampanye turun-turun di ini tuh untuk orang tua aja. Sekarang sudah mulai apa? Konten yang main. Usia 17, katakanlah ya, sampai usia 27 lah, mesti mainnya medsos. Atau semua infonya divalidasi pakai medsos. Kalau yang setelah itu mungkin nggak terlalu. Kalau saya memang termasuk transisi, jadi saya tahu betul jadinya. Ini masa transisi medsos sama banyak yang kayak gitu. Nah, itu namanya kultivasi. Saya jelaskan itu pengaruh. Kultivasi itu teori yang dia itu apa ya? Artinya kultivasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Bahasa Indonesianya itu ya nggak bisa dijelaskan dengan apa ya? Kultivasi itu kayak gini loh contohnya. Misalnya Anda nonton televisi, misalnya apa? Sekarang banyak Korean Wave misalnya. Orang nonton film Korea ini apa dan lain sebagainya. Di acara televisi itu, di sinetron-sinetron itu, kan mesti ada makan, ada apa, ada tren pakaian, ada apa sih namanya itu, gaya-gaya gesturnya, misalnya kayak gitu. Atau apa. Itu kan ketiru juga akhirnya kan. Itulah yang namanya teori kultivasi. Dia menirukan ulang. Ya kan? Itu hampir sama dengan teori resepsi. Jadi resepsi dulu baru terkultivasi. Akhirnya apa? Setelah ada kultivasi itu, orang melakukan aktualisasi berdasarkan yang dia tahu. Aktualisasinya apa? Wow, ada makanan Korea. Wow, langsung. Padahal kalau di Korea, makanan Korea di Korea sama makanan Korea di Indonesia itu enak di Indonesia. Nah, orang-orang kayak gitu. Kenapa bumbunya lebih lebih beragam di Indonesia? Dan di Indonesia bumbu itu banyak sekali dan bisa ditemukan sepanjang tahun.
Bumbu-bumbu yang alami ya. Kalau di daerah kayak Korea gitu, yang musimnya cuma 2 misalnya gitu kan, itu kan susah mau nanam bumbu. Atau yang 4 musim misalnya gitu, negara Amerika atau mana yang 4 musim kayak gitu kan mereka kan kalau sudah musim salju, misalnya musim gugur, mana ada orang bertanam kan kayak gitu. Orang bisa bertanam di musim semi dan musim panas. Tuh. Dan tahun akademik sama kalender akademik di Amerika itu beda kayak di sini. Di sana ada fall, winter kayak gitu. Kan kalau winter mana ada orang jalan-jalan ya nggak mesti banget orang jalan-jalan keluar. Yang kena radang dingin dan lain sebagainya. Terus kalau di luar negeri, kalau antum mau berkunjung ke daerah atau negara yang bersalju, ketika ketika hari-hari salju itu ongkosnya mahal. Loh kok gitu? Kenapa? Bukan itu. Soalnya kalau kerjanya dulu, Ya, pekerjaannya kenapa? buat biaya Ya, jadi ya, ketika terjadi persaljuan, ongkos listrik itu naik. Naiknya apa? Untuk pemanas. hmm, Iya, makanya langsung auto mahal. Lah kalau emang makanannya mau didinginin aja kan makanan pengen dihangatkan tuh. Ya pengen dihangatkan 2 kali lipat kerja menghangatkannya. Rumahnya juga pengen dihangatkan 2 kali lipat. Jadi bukan apa, kan gitu. Kalau kita kan kadang-kadang di sini ketika musim panas biaya naik. Loh, kenapa? Karena banyak kipas dan AC yang dinyalakan. Iya ada alasan-alasan sederhana seperti itu. Jangan dikira sesuatu itu nggak mempengaruhi. Kalau yang melakukan sampai ratusan ribu juga terpengaruh. Kita kasih tahu, ada peneliti Amerika yang dia itu punya penelitian tentang kalau alat kecantikan ini mulai banyak di apa namanya banyak dibeli oleh orang, itu berarti ekonomi sedang mulai turun. Kenapa? Karena cewek-cewek mulai berkarir pengen kerja. Kalau mereka pengen kerja, mereka pengen tampil menarik. Mereka beli alat kecantikan. Jadi kalau barang-barang itu kok mulai laris, wah berarti udah ada pertanda inflasi. Ini Amerika, saya carikan deh. Lupa saya itu. Apa ya? Tapi Amerika memang gitu. Nah, ini dia. Jadi pricing and inflation impact on lipstick prospect. Wah, kan? Indonesia. Kenapa? Maksudnya? Udah berproses, udah berpikir dulu kalau baca Inggris. Nggak, ya saya tadi supaya jelaskan maksudnya. Bahwa ketika mulai banyak skincare laris atau berkembang, industri kecantikan itu berkembang, berarti cewek-cewek banyak yang suka mulai keluar rumah. Oh Entah gitu, mau Ustaz. bekerja, nyari kerjaan. Dan harus apa terlihat malu. Iya, Jadi itu kayak kunci kuat kajian masih. iya kan? Loh, kenapa kok cewek-cewek ikut nyari kerja? Lah kan? Kenapa? Mungkin karena suaminya nggak cukup atau keluarganya nggak cukup untuk Karena memang pekerjaannya banyak buat cewek. ada lagi di antaranya. Ya kan? Nah, Kesimpulannya berarti benar nggak kira-kira? Bisa terkait kan sesuatu yang kecil kayak gini aja bisa juga ya bisa ngaruh ya ngaruh. Kalau kita di Unida mana terlalu banyak kan orang tidak di sini tidak tidak make upan hebat-hebatan. Dosen juga tidak melihat. Dosen juga nyantai aja ngelihat antum, antum saya nilai tidak berdasarkan antum cantik apa enggak gitu. Saya menilai teksnya, ya kan? Soal ada berapa yang kayak gitu bukan urusan saya. Itu suatu yang terjadi kan gitu kan. Kenapa? Ya mungkin ya banyak kemungkinan. Nah, itu tadi. Itu namanya bisa juga diteliti ya, bisa. Dengan interestnya dosen gitu kan. Bisa aja bisa. Ya, kalau saya lebih interest ke pengembangan diri antum, bukan ke kecantikan antum atau apanya tidak tertarik saya. Ya, kenapa? Orang itu kan beda melihatnya. Saya melihat antum tuh ya kayak anak-anak kecil aja gitu, lagi belajar, lagi apa. Kan ada juga dosen yang mungkin belum berkeluarga, lihatnya kayak sebagai calon kayak gitu. Terus saya kasih tahu antum, ya kan? Karena sekarang banyak juga dosen-dosen di sini ke Unida itu kayak orang mau nyari jodoh, ya gitu. Maksudnya, ya, emang dosen jodoh. ya kadang-kadang ya bisa dibilang kayak gitu juga ya. Kenapa? Ya terjadi juga beberapa. Saya nikah dengan mahasiswanya itu banyak terjadi. My husband by nature. Jadi film ya akhirnya. Lah itu maksudnya
Saya mau bilang ke antum bahwa cara orang melihat itu bisa beda. Kalau saya ngelihatnya tuh kayak anak-anak di KMI yang kecil-kecil gitu aja. Banyak yang nggak paham banyak hal. Tapi ya nggak ada masalah dengan itu kan emang terjadi kan. Emang antum juga kelihatannya ngerasa dewasa tapi dalam hal-hal tertentu cepat macet kan itu kan. Iya, betul. Nggak ada Masih masalah. anak-anak. Makanya anak lihat ini anak kecil lagi. Tuh. Kalau saya mau nyari jodoh ya emang yang sepantaran, yang benar-benar siap saya ajak beneran kerja Masya Allah. gitu. Jadi makanya ya, jadi ya ya bener kan. Kalau saya nyari jodoh yang nanti jodoh yang selisih umurnya jauh, wah, bagi saya malah susah kerja nanti saya. Ya kan? Oh, berarti seangkatan terus. Enggak selisih setahun. Ya kan? Susah kerjanya gimana? Ya, saya nggak paham apa yang dipikirkan orang yang 10 tahun usianya di bawah saya. Ya kan? Masalahnya cowok ketika di rumah itu bisa jadi 3. Istri senang. Oh, istri senang kok jadi masalah? Jadi masalah. Dampaknya apa? Konsumsi. Konsumtif. Eh, ayo, ayo beli ini ya. Ih, beli ini kan lagi senang kan pengen beli sesuatu ya enggak? Konsumtif. Jangan dikira saya nggak menganalisis dampak itu. Yang bisa berdampak, bisa berdampak. Istri senang bisa berdampak. Istri ngambek ada dampaknya nggak? Istri ngambek bisa Ada. berdampak loh. Suaminya jadi malas pulang ke rumah, diamuk kan kayak gitu kan. Jadinya apa? Jadi suaminya sering nongkrong. Jadi kalau antum lihat nanti ya, kalau kayak muda-muda udah berkeluarga sering nongkrong, jangan-jangan di rumah. Istrinya. Yang ketiga, kalau istri Masalah. kerja, bukan gimana emang kayak gitu. Yang perempuan itu udah kayak gitu dari sono, dari dulu, dari zaman Nabi. Makanya kita nggak bisa ngatur apa-apa. Fitrahnya wanita. Ya saya juga, ya udah gimana lagi. Makanya saya tinggal, wah ini masalahnya karena jauhnya jarak pemahaman dan komunikasi. Beda usia, beda ini, jauh. Kayak gitu. Pak Jokowi kan beda juga. Memang, sekarang kerjanya apa dulu? Benar, Pak Jokowi. Ya, jadi kerjanya apa dulu kan soal itu juga ya nggak? Kalau saya mau sebagai dosen, sebagai banyak hal, wah itu saya nggak bisa. Kalau nanti cari istri yang dikit-dikit ngambek atau dikit-dikit tahu-tahu senang sendiri atau random, wah nggak bisa. Ya, ya nggak salah juga. Emang salah orang ngambek. Saya juga nggak bisa nyalakan. Ngambek itu situasi yang tidak bisa diprediksi. Bahkan di zaman Nabi, itu ada cowok yang sampai menggugat, sampai gugatannya bukan hanya kepada Nabi, gugatan kepada Allah, sehingga turun surat Al-Mujadilah. Kenapa emang Ustaz apa yang digugat? Kenapa harus Allah yang digugat? Dicarilah dalam browsing aja asbabun nuzulnya surat Al-Mujadilah. Itu berarti emang zaman Kenapa kayak begini? enggak, saya enggak kritik loh tuh sampai kayak gini. Surat Asbabun nuzulnya apa? Ya itu gara-gara itu ada sesuatu yang menarik. Jadi Nabi itu tanya keputusan apa gitu, jawabnya masih kayak gini. Keputusan ini harus kayak gini. Yang perempuan itu nggak puas. Nabi aja dilawan, bayangin perempuan itu. Makanya anak kalau dilawan cewek itu biasa aja. Kenapa zaman dulu aja Nabi aja dilawan sama cewek? Kenapa Buset. ayat 11 ya, ayat 11 ayat 11 ini? Datangnya seorang sahabat yang terdidik dekat dengan ketika Ya kita lanjutkan. Ini saya tadi nggak out of the record ya. Saya lanjutkan bahwa, nah dalam teori itu, jadi tadi itu ya. Jadi ayat aja ada asbabun nuzul. Atau apa? Ayat itu ada pelajaran yang diambil. Maka dalam Islamisasi mestinya ada suatu peristiwa atau teori atau skema tertentu yang dia bisa dihubungkan dengan kisah sejarah dalam Islam dan sisi etikanya kayak gimana. Kayak gitu maksud saya. Dalam Islam itu adakah atau bolehkah ada tontonan-tontonan atau konten gitu, boleh nggak kira-kira dalam Islam? Boleh saja, kan gitu kan? Berarti emang kultivasinya harus kultivasi ke arah yang baik, ya kan? ya contohnya konten dakwah. Ya, itu jadi emang yang dikultivasi bagus saja. Jadi kultivasi orang yang menonton dakwah sama yang menonton Korea itu hasilnya bisa beda jauh. Gitu. Real. Nah, tapi ya saya juga gimana juga ya, karena orang kan yang namanya cewek kan tertarik dengan hal-hal yang berbeda dengan cowok. Umur di masing-masing. Ya, jadi ya itu tadi makanya saya bilang ke antum bahwa terlepas dari itu, bisa nggak teori komunikasi yang tadi dibicarakan dihubungkan dengan praktek etis atau
hal-hal yang fundamental yang sifatnya lebih ke value dalam Islam itu seperti apa? Jawaban saya adalah bisa saja. Ini contohnya di tempat teman antum ini, ketika membicarakan tentang apa ini ya, manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi. Dia cerita bahwa dalam manajemen itu, nah tidak ada pembahasan ya. Nah ini dalam bahasan ini, jadi nanti dalam artikel ini antum harus menjelaskan sejarahnya. Jelasin sejarahnya, ya kan? Kalau Sejarah itu. ya sejarah teorinya gimana? Ya itu harus antum cari dalam bahasan. Kalau dalam pendahuluan sudah ya, nanti antum bisa lihat video sebelumnya. Dalam sebuah dalam pembahasan antum harus cerita sejarah komunikasinya itu gimana, ya kan? Kalau emang di situ tidak ada sejarah yang jelas, tulis tidak jelas nggak apa-apa. Ya ini contohnya kayak gini nih. George Terry ini dikenal sebagai peneliti dan penulis, tapi tidak banyak informasi tentang perjalanan hidupnya. Ya mungkin George Terry ini kayak orang yang viral ketika menemukan satu hal viral gitu kan. Yang viral ini aja, yang lain enggak. Itu contohnya. Apakah setiap teori itu ada Islamisasi di dalamnya? Ya enggak lah, kita mau melakukan itu, mau memadankan sisi etiknya seperti apa. Jadi Islamisasi yang kita inginkan ini adalah memasukkan nilai-nilainya. Jadi nanti kita jadi punya teori kultivasi untuk melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Contohnya kayak gitu. Sama yang paling penting adalah goal dari kultivasinya seperti apa. Kayak gitu. Kenapa kok perlu bikin suatu konten yang menarik? Supaya apa? Supaya orang itu jadi belajar dengan itu. Ya kan? Kalau konten nggak menarik, mana ada anak tertarik. Ya. Saya kasih tahu antum nih, bahwa sekarang itu mulai ada fenomena yang menarik lagi. Konten-konten di dunia digital itu yang banyak adalah konten anak kecil. Itu kelanjutan dampak dari yang saya bilang tadi. Kalau perempuan itu mulai kerja dan keluar rumah, apa yang terjadi? Perempuan berkarir, dampaknya ke anak yang kurang terurus. Terus anaknya dikasih apa? Yo dikasih konten edukatif dong. Maunya kan kayak gitu toh. Sehingga banyak konten-konten yang dari luar negeri yang diterjemahkan ke Indonesia. Karena di luar negeri yang namanya konten itu emang wajib edukatif. Makanya kan ada di YouTube ada pembatasan. Ini untuk anak kecil atau bukan? Nah itu. Konten yang untuk anak kecil ini berisi edukatif. Coba deh, misalnya gini ya. Coba kita melihat YouTube. Misalnya konten yang Cocomelon misalnya kayak gitu. Oh itu ini subscribernya 184 juta. Dan penontonnya aja. Nah, jadi antum ngerti nggak kalau mau bikin konten, prospeknya di mana sekarang? Anak kecil. Anak kecil. 3 hari aja udah sekian. 2 hari aja udah 400-an ribu. Antum bandingin siapa YouTuber yang subscribernya terbanyak di Indonesia contohnya. Ini Salim. Oke. Ayo kita lihat. 34, pokok mengalami lebih menang. Iya. Itu sebenarnya. Nah, karena targetnya anak kecil gitu. iya. Dan banyak orang kerja dan banyak ibu yang mau berkarir itu anak kecilnya kasih HP. Iya. Ya. Dan banyak TV berlangganan TV kabel atau apa itu nyetelnya YouTube. YouTube-nya apa? Yang itu tadi aja. Ipin-ipin gitu. Nah, ya lah misalnya. Videonya Willy Salim 1 bulan baru 428. Lebih aktif di IG sama TikTok. Iya, sekarang berapa viewernya dalam 2 hari? Bisa nggak ngalahin ini? Oke. Iya, anak kecil. Oke, jadi target terlaris itu adalah anak kecil. karena tadi ada fenomena inflasi, istri-istri pada kerja, anak-anak dikasih Anak dikasih konten edukasi. Jadi kesimpulan saya, buatlah konten untuk anak-anak kecil. Iya. Serius saya, tapi yang edukatif banget, ya kan? Makanya aku bisa bekerja sama dengan banyak ilustrator. Carilah ilustrator. Banyak loh alumni yang jadi ilustrator atau banyak ilustrator, tapi nggak terlalu laris. Suara ini enggak sih? Boleh aja jadi pengisi itu. Ya. Lah ini video kok cuma 3 menit loh, 1,2 juta. Itu piye toh ini nih? Kan sudah aneh banget. Siapa sih subscriber terbanyak? Aloha 1 bulan 428 ribu. 1,8 juta aja setelah 2 bulan. Lah ini
5 hari udah 1,2 juta. Halo. Menangan sekali nih Cocomelon nih. 12 hari sampai 3,8 juta. Halo. Teh kotak berapa ya? Teh kotak. Teh kotak. Apa Ada tuh? stand itu Siapa siapa? teh kotak. Teh kotak gini. Itu kan yang lagi. Iya. 6 juta subscriber doang. Iya 6 juta. Ini nggak benar. Iya ini pembahasannya kayak dewasa gitu. Nah, ya itu berarti intinya orang dewasa aja, Iya dewasa udah ya kan? komersial. Nah, ini juga Nah, ternyata bentuk-bentuk yang ilustratif kayak gini ternyata banyak juga ya. Jadi dia cuma, Upin Ipin. tapi dia kan mentok ya. Maksudnya gini loh. Coba bandingin dengan Cocomelon yang makin hari makin banyak. Beda loh ya dengan sesuatu yang kelihatannya banyak di awal tapi habis itu mentok. Paham nggak maksud saya? Ya, Banyak banget tuh temen-temennya juga banyak bro. jadi 2 minggu paling mentok di 460. Ini kalau ini udah 2 minggu, wow, udah berapa ini? 1,2 juta, 3 juta, udah makin banyak jutanya. Kalau di sini, alah paling jumlah jumlah maksimal penontonnya berapa? Ngerti nggak maksud saya? Nah, bedakan ya, bedakan jumlah penonton maksimal dengan apa namanya? Tadi yang saya bilang itu. Ya, bedakan itu beda. Kayaknya sebenarnya sekian, tapi kan yang nonton sekian doang, kan gitu. Terus juga setelah sekian itu nggak ada jumlah tambahan, ya kan? Dia dipaksa bikin konten baru. Ya. Tak kasih lagi konten yang menarik. Senam anak-anak. Bullshit well. Ada senam anak yang dia itu sekarang sudah sampai 57 juta viewer. 58 juta 3 tahun yang lalu. Ah, senam anak-anak. Halo? Berarti memang konten edukatif yang basisnya gerak-gerak itu coba lihat ini. Ini mesti dia nggak nyangka nih, TK Mufti Mulyani ini mungkin dia nggak nyangka ketika dia bikin konten itu akan bakal segila ini penontonnya. Coba lihat subscribernya berapa. Subscribernya 210.000 loh. Ya kan? TK, halo TK. Ini 58. Dan anak saya itu suka nonton ini sambil gerak-gerak. Suka ikut itu. Makanya saya kasih tahu antum, ada nggak peluang untuk usaha di situ? Ya kan? Ya, itu maksud saya. Itu saya sebagai analis media sosial di bidang filsafatnya. Ya, apa? Ya enggak. Jadi kita dengan satu teori kita menguji. Kadang teori itu nggak bisa dipakai nih. Kenapa? Ketika diujikan, mana masyarakatnya nggak berubah kok. Kadang orang yang membicarakan filsafat itu dia itu lebih suka membaca buku, tapi tidak melihat masyarakat. Akhirnya ketinggalan perubahan sosial. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi ada orang yang terlalu suka mengikuti perkembangan masyarakat, lupa ilmu dasarnya, ada rumusannya seperti apa. Itu juga terlalu terjadi. Sehingga dia mengira bahwa masyarakat itu berubah terus loh. Dalam sosiologi seperti sosiologi Ibnu Khaldun dan lain sebagainya itu punya prediksi bagaimana masyarakat akan berkembang. Itu seperti itu. Jadi ternyata perkembangan masyarakat itu ada polanya. Nah, kan? Iya, kalau sesuatu yang bidangnya kayak hiburan kayak tadi itu bisa jadi apa namanya viral dikit, tinggi langsung, terus pendek lagi, ya kan? Bukan kerjaan tetap, gitu loh. Tapi beda dengan pekerjaan yang kayak guru. Ini dia memang dia dapatnya dikit, tapi dia terus juga apa? Apresiasi masyarakat juga besar. Ada guru, gitu kan? Ada pendidik, kayak gitu. Tapi beda dengan artis atau apa. Wah, orang malah berekspektasi kalau ada artis ini yo ngasih atau apa kan gitu kan. Kalau kayak guru atau dosen ya nggak mungkin ngasih sesuatu kan gajinya berapa. Jadi kayak gitu. Jadi itu ada apa namanya ada istilahnya ekspektasi masyarakat juga berpengaruh terhadap itu pekerja. Dan tak kasih tahu ke antum, kan kita sering melihat banyak panggung di televisi atau acara panggung-panggungan gitu kan. Itu kan gajinya besar kayak artis itu. Tapi pajaknya juga besar. Pajak hiburan coba berapa ya pajak hiburan? Coba kita cari.
Pajak hiburan itu 40%. 40% pajak hiburan itu. 40%. Jadi, nah, ya kan? Ada pajak 30%, pajak 15%. Jadi makin tinggi pendapatan itu makin tinggi juga pajaknya. Pajak hiburan 40%. 40% tuh gini, antum dapat uang 10 juta, tapi yang apa namanya? Antum dapat ya 6 juta. Kenapa? 4%-nya dipotong pajak, 40%-nya buat pajak. Besar, besar kan? Nah, tapi kalau antum kayak guru, ya antum pajaknya nggak banyak, pajak penghasilannya kecil. Ya kan paling cuma 2%, kadang-kadang gitu, atau 3,5%, kadang-kadang gitu. Tapi kalau nanti transaksi atau jual beli atau apa, nanti ada pajaknya naik 11% atau PPN-nya 12,5%, kadang-kadang gitu. Nah, ada jenis-jenis pajak penerimaan negara, gitu ya. Jadi biar antum tahu, industri kayak gini emang gede, cuman pajaknya juga gede. Tuh. Nah, sekarang antum gimana? Monggo antum bisa berpikir untuk masa depan. Makanya saya bilang ke antum, antum dari prodi komunikasi ini jangan hanya nanti jadi tukang. Jadi tukang kok bisa jadi tukang? Ya nanti antum belajar fotografi, belajar videografi, nanti jadi konten editor atau apa, foto editor, oh, apa namanya, gajinya besar, tapi pimpinannya nggak ada, mental skillnya nggak dapat. Jangan sampai. Mental skill itu beda dengan job skill. Kalau job skill biasanya basisnya adalah kreativitas, kemampuan tuh. Kreativitas tuh maksudnya di mental skill. Kalau job skill tuh ya benar-benar skill. Skill bisa ngedit video atau skill apa dan lain sebagainya itu job skill. Banyak kan orang yang punya job skill tapi mental skillnya nggak bagus. Banyak. Ya mental itu beda. Orang udah berkeluarga, mentalnya berubah nggak? Berubah. Tapi kalau mental skillnya oke, stabil keluarganya. Nah, itu kenapa kok artis-artis, mohon maaf, kok banyak yang cerai ya? Ya nggak? Job skillnya bagus kan? Tinggi, punya uang banyak, ya nggak? Tapi ternyata tidak menjamin kelanggengan keluarga. Ya Pak nggak? Nah, coba bayangkan. Apa yang dihasilkan dari itu? Ya kan? Anak broken home. Kan gitu. Anak broken home punya uang banyak, apa yang dia kerjakan? Broken home lagi. Ayo bayangkan. Kan? Jadi itulah yang saya kasih tahu antum. Ternyata ya, kan ketika kita berpikirnya kan, andai kata punya uang, pasti kita bahagia. Gitu kan kadang-kadang kita mikirnya kan. Loh itu artis? Nggak mesti. Beda-beda. Kenapa? Karena banyak artis yang punya job skill, skill apa, mental skillnya nggak dikembangkan. Itulah kenapa banyak artis yang setelah dia artis kayak gitu, dia sekolah lagi, ya apa enggak? Sekolah lagi untuk apa? Untuk dapat mental skill sebenarnya. Makanya nanti kalau antum nanti udah dapat job skillnya, terus sudah dapat penghasilan yang bagus, jangan lupa apa? Sekolah lagi untuk menguatkan mental skill atau ikut kajian-kajian atau ikut kegiatan masyarakat untuk menguatkan apa? Mental skill. Kalau job skillnya doang, bisa ngerusak sesuatu yang bernama keluarga, kan? Ini terjadi. Makanya saya bilang ke antum bahwa, nah itu tadi. Maka teori komunikasi ini kita perlu untuk pelajari supaya kita ngerti, oh masyarakat nanti kayak gini, oh masyarakat itu punya pola kayak gini, oh teori komunikasi ini mengevaluasi masyarakat yang di sono, di kita nggak ada. Itu juga penting. Nah ini makanya dalam bahasan tulis sejarahnya. Ini juga nulis sejarahnya juga nih aja nih contohnya. Bahasan, nah ini ada metode boleh. Bahasan, nah ini nih. Nah, ini dia sejarahnya. Dia Berger membuat penelitian apa, tentang apa, gimana, apa aja sih, kan gitu kan. Pada era apa. Nah, ini pendahuluan. Ini pembahasan di sini mesti ada yang namanya sejarahnya. Mengetahui sejarah dari suatu teori itu. Nah, ini nih. Teori dikemukakan oleh Bloomberg tahun 1974. Nah, ada teori, ada sejarahnya. Supaya kita ngerti perkembangannya gimana. Oh, perkembangan teori-teori media itu hampir berbarengan dengan berkembangnya media. Kayak gitu. Ya kan? Kalau sekarang yang banyak berkembang adalah teori-teori apa? Psikologi. Kenapa? Menganalisis dampak dari media.
Contohnya kayak teori kultivasi itu, ya dia menganalisis tadi. Ada teori kecanduan juga ada, dan lain sebagainya. Nah, ini kan Novita udah ada. Coba kita pengen dengar dari siapa teman kita ini yang belum. Bolehlah Sania mau ngomong teori apa nih kira-kira? Ini harus sampai jadi skripsi loh ya. Sania mau ngomong ini. Loh iya, antum pengen punya cita-cita cepat selesai, tapi nggak mau mulai dari sekarang. Itu juga mental. Itu mental. Contoh mental yang lain tuh, pengen kerjanya dikit, hasilnya pengen banyak, ya apa enggak? Kan mental. Lu nggak bisa masa kerja dikit. Loh, pengen habis itu dia jadi menghalalkan segala cara, atau ngibul, atau ngerjain orang, ya kan? Nah, itu dampak dari mental yang rusak. Ini kan? Ayo apa? Ini. Ya. Mm-mm. Oh, semiotika siapa ini yang mau dipakai? Poster apa dulu nih? Ini yang Palestina itu. Oh, boleh. Ya, 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 ya. Selain itu, ya antum boleh aja semiotikanya pakai semiotika teologis juga boleh. Itu jarang ada kan? Cari deh teosemiotik. Nah, kalau kayak gitu malah mungkin bimbingan dengan saya teosemiotik. Nah, ini ada teosemiotik. Religion in semiosphere. Jadi ada unsur keagamaan dalam simbol-simbol. Ya, itu menarik. Keagamaan dalam simbol-simbol. Bisa, banyak sih. Nah, Juri Lotman itu masih, tapi yang paling penting ini, Michael Raposa. Ya kan? Ini malah ngirim ini, Prof ini saya chat lewat email itu ngirim buku. Ya, itu tidak salah. Tapi kalau semiotika yang bidangnya teologi itu adalah bidang yang lain. Nah, gift of meaning. Ya banyak. Semiotik itu banyak sekali. Nanti ada zoosemiotik, ada biosemiotik. Aduh, semiotik itu banyak sekali. Masalahnya gini, suatu teori itu ada yang bisa jadi besar, tapi ada yang cuma kecil aja. Itu sama seperti makanan, teman-teman. Saya mau kasih tahu Atom, apakah bakso itu makanan Nusantara? Hah? Ya itu sekarang. Ya itu sekarang kan gitu kan. Umumnya sekarang makanan itu apa? Bakso, soto kan gitu. Kalau mau nyari yang kuah dan hangat, ya enggak mie ayam mungkin. Apakah dulu mbah-mbah kita makan bakso? I think not. Ya coba deh cari sejarah bakso kan gitu kan. Rendang ya, kalau rendang emang Malai. Ya ini bakso. Dari Cina. Sama seperti benda-benda yang namanya mie itu dari Cina. Bakso dari Cina. What? Iya. Bakso, bakpao. Hah. Karena kira dari Indonesia. Wow, antum lahir tahun segitu sih. Sate Indonesia dong. Satenya apa dulu? Padang. Jadi yang namanya makanan itu dia sesuatu yang diinisiasi di mana gitu, terus berkembang jadi apa gitu loh. Jadi teori itu kayak gitu. Kalau semiotika itu kelebihannya satu, dia itu bisa jadi teori dan dia bisa jadi alat analisa. Itu kelebihannya. Ya, makanya ada sampai ada bidangnya, ada zoosemiotik. Yang kasih tahu nih, ini ada zoosemiotik, semiotika hewan. Ya, dia apa? Menganalisis simbol-simbol atau tanda-tanda yang iya dari hewan. Misalnya apa nih contohnya nih? Ini anjing mengibaskan ekor. Halo, itu jadi penelitian. Halo, ini gajah kayak gini, lagi nih. Nah, ya itu namanya kan
Nah, ini yang belum banyak dibahas adalah teosemiotik. Silakan itu kan nggak semuanya dari PP dari Wisma Nah, alasannya adalah teologis. Nah, kan? Jadi Pak, Kalau saran saya, ambil jadiin skripsi. insya Allah. Bukan insya Allah sekalian. Jadi ketika antum memutuskan sesuatu, langkahi sampai jadi. Ya, dan makanya saya tuh pengen dari sini antum sampai jadi gitu loh. Supaya nggak repot mikir lagi, nanti galau lagi semester 7. Kalau bisa nanti magang. Beliau pas sudah di jalan ini, menyambut nih gak cocok. Dari Kalau situ teori pentingnya antum ngobrol terus. Nah, kita ngobrol mingguan kayak gini nih untuk nambah meyakinkan. Nah, iya itu yang saya maksud. Kan kita kemarin nulis juga kayak gitu. Ini juga kayak gitu. Supaya antum tuh makin yakin. Kadang itu seperti orang berjalan dengan Google Map. Antum kan kadang kalau dengan Google Map kan setengah yakin, setengah nggak yakin. Ketika jalannya kok, loh, kok jalannya kok sempit ya? Tapi Google Map-nya nunjuk ke situ. Apa yang antum lakukan? Ya, antum mestinya nanya orang, kan gitu kan? banyak kalau itu aja. Nah, makanya antum ketika mau skripsi jangan cuma baca aja, tapi juga nanya. Oke. Itulah pentingnya ruang kuliah itu untuk mendiskusikan hal-hal yang kok saya makin melangkah makin ragu ya Ustaz ya lah apa dulu yang kita ragukan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya pentingnya dosen itu untuk memberikan rambu-rambu. Karena dosen itu sudah pernah jalan lewat situ. Jadi kayak gitu. Kalau semiotika teologi misalnya, saya sudah jalan lewat situ. Siapa aja, dari mana aja, apa alasannya, saya sudah tahu. Kalau semiotika yang lain saya cuma mungkin lewat aja. Ya kan gitu kan. Cuma lewat terus nggak mendalami, itu bedanya seperti itu. Nah, ini ada lagi. Banyak teosemiotik itu agama. Kenapa? Karena orang mulai gelisah. Oh iya, bukannya agama itu banyak simbol-simbol yang bahkan agama-agama itu hidup dengan simbol-simbol. Oh, akhirnya muncul orang berteosemiotik. Nah, itu dia. Jadi kayak gitu. Ya, oke. Sekarang kita coba tanya teman kita Raudhah ini gimana nih? Ya, gimana maunya? Ini sepertinya politik film. Film? Pakai teori apa? Semiotikanya siapa ini? Roland. Ya, kalau Roland Barthes itu memang biasa buat film. Nah, sekarang pertanyaan saya, representasi apa yang mau Anda teliti dalam film itu? Islam memang. Enggak gitulah, representasi itu adalah suatu hal yang kayak gini. Representasi kasih sayang ibu, misalnya kayak gitu. Itu skripsi yang sedang dilakukan oleh mahasiswa di kontor sana, yang saya bimbing juga. Ada juga yang teliti tentang Palestina juga loh, pakai semiotika. Apa itu sih? Hah? Cuman saya bilang ke dia untuk lebih spesifik, apakah antum mau media atau Instagram? Kalau antum mau poster, ambil poster. Nah, sekarang pertanyaannya berarti antum nanti akan magang di graphic design, gitu. Nggak tahu Bang. Loh ya mestinya gitu. Iya, kalau anak Ustaz berarti dia kan cocoknya apa? Mana? Nanti, ya mestinya antum cari magang graphic design dong. Browsing. Browsing aja. Di kementerian ada kok. Hmm, Tapi graphic. Sani ini punya bakatnya gitu. Apa tuh? Nggak tahu. Punya Loh ya nggak apa-apa. Emang nggak boleh terus jadi bisa graphic design? Boleh sih. Dan kenapa kok radio itu sekarang nggak terlalu hidup? Karena grafik desainnya kurang. Iya, loh, banyak loh. Makanya ketika, hah? Ya boleh aja. Tapi kan biasanya radio itu nanti akan punya medsos. Ya itu dia. Jadi aja grafik desainnya di situ, ya kan? Nah, nanti antum bisa meneliti semiotikanya di grafik desain, nggak apa-apa. Ranahnya gitu. Mau itu di Instagram, mau itu di apa namanya video, mau itu di apa yang penting grafik desain. Berarti nanti antum akan menganalisis varian dari apa namanya varian dari semangkanya itu gimana. Itu boleh aja. Nah, jadi biar antum itu gitu lah. Oke, eh jadi nanti gitu ya. Siapa namanya? Terus itu juga apa? eh
Novita juga nanti magangnya di mana kalau bisa ya berhubungan dengan yang tadi itu. Boleh aja. Bisa. Ya, emang nggak boleh. Bisa aja. Apa Radio Anda atau ganti teori dan judul skripsi? ya kalau makin cepat makin sering ganti atau makin makin Nah itu Ustaz, nah sering bingungnya tuh gitu. makanya dari sekarang nyari stasiun televisi misalnya gitu untuk magang di siaran televisi. Kemarin kita udah Ustaz nyari pengalaman sama si Pak ini berdua, ternyata belum ada yang cocok. Belum ada yang cocok di pemerintahan. Pemerintahan emang semudah itu Ustaz. Yuk, misalnya gini dulu ya. Magang, coba dicari deh. Tapi kan yang Hmm, di rumah itu kan kita nggak tahu. Itulah yang saya bilang. nah, kemarin kan memang Ustaz radio di dekat rumah anak. Kalau ini kan pastinya karena kan udah tahu ya Ustaz udah anak Ya, ini TV. loh magang Kominfo nih. Magang Kominfo, Diskominfo Jateng. Ini ada sekretaris negara. Ini. Magang, Setnek, Sekretariat Negara. Halo, magang multimedia. Oh, banyak. Oh, merancang desain grafis buat ini. Banyak. Asal antum punya riwayatnya aja. Biasanya apa? Nih, dunia humas. Loh, ini loh. Ada. Oh, ini dia buka buka. Antum pantengin ya di website pemerintahan. Nanti dia ada peluang internship, internship atau magang. Selalu ada. Dari sekarang aja lah, saran saya jangan mepet-mepet. Kenapa sih pada magangnya dari tempat-tempat yang terpaksa itu karena nyarinya mepet. Kalau you nyari dari sekarang, saya udah ngumpurin semester 4 loh untuk nyari magang. Iya nih. Nah, sekarang udah ketemu. Kan kalau buat itu kan kayak proposal gitu berarti kita buat ini juga. Ya gini loh caranya. Proposal itu kan suatu yang formalitas. Ente bisa dua pendekatan. Pendekatan pertama datang langsung ke tempatnya nanya, bisa. Sudah. Atau pendekatan yang kedua apa? Nyebar berkas proposal itu ke berbagai tempat. Kalau kita mantapnya di satu aja kayak gitu, Ustaz, Yo, jangan kayak gitu cara mikirnya. Sekarang kan nggak kayak gitu. kalau apply ke banyak tempat, Iya. kan kita nggak tahu yang kita Nah, konsumsi di ya makanya CV Antum tuh kegiatan di pondok ini aja loh banyak kan CV-CV-nya. Udah punya kerjaan apa aja? Punya channel YouTube misalnya atau apa loh? Ya gimana loh ya? Biar membuktikan orang, wah kayak gitu, wes kok. Ya kan? Apalagi kalau kampus-kampus yang udah unggul kayak kita ini, kalau magangnya ke pemerintah itu malah bisa diterima juga. tapi emang pemerintah tahu kampus kita itu. Yo tahu toh yo, ngawur aja. Pemerintah itu tinggal browsing, klik, unggul ya udah terima. Kita aja dapat bantuan smart classroom itu gara-gara klasternya tinggi. Agak aneh sih emang ya. Tapi ya emang kayak gitu. Itu namanya jaminan administratif. Jadi kampus kita ini bukan hanya punya jaminan moral atau etiknya karena dia pesantren, tapi dia punya jaminan administratif karena dia punya predikat yang unggul. Itu kayak gitu, ya kan? Jadi jangan dikira Ustaz prodi saya kan belum unggul. Iya, kalau kampus unggul nanti ikut kelihatan unggul. Biar antum itu nyadar gitu loh. Nggak pernah tuh pakai ya status kampus ini. Itulah, pakai statusnya, tulis di proposalnya. Oh boleh. Siapa yang larang? Ya kan? Nah, mahasiswa usulan terakreditasi unggul nomor sekian. Tanya saya akreditasi unggulnya SK-nya berapa? Tanya saya kasih tahu. Nomor berapa SK-nya saya kasih tahu. Sampai nomor SK-nya aja saya tahu kok. Ya kan? Tapi bukannya gimana ya? Antum belum pernah pakai ini, coba pakai pendekatan ini. Lah Bismillahirrahmanirrahim. iya. Itu ya.